Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan secara langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Kemurahan Tuhan tetap kita alami, tetap kita rasakan, dan karena itu kita bersyukur kepadanya. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari berdoa. Kami tahu firman-Mu adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami tak dapat berjalan di dalam dunia ini tanpa pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus selalu menopang dan menguatkan kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami dapat mengertinya dan menjadikan sebagai bahagian yang indah dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi dan memberkati kami, agar kami semua boleh sungguh-sungguh menjalani hidup ini sesuai dengan maksud Tuhan. Kini kami, anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Kita bersama-sama saudara-saudara berada dalam tema Tuhan tidak mengabaikan ratapan kita. Tuhan tidak mengabaikan ratapan kita. Ratapan yang benar tidak pernah menjadikan Allah sebagai objek untuk melepaskan kita dari permasalahan. Ratapan yang benar adalah ratapan yang membawa kita secara utuh menyerahkan setiap permasalahan hidup kita di hadapan Allah. Saudaraku, bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang berisi tangis ratapan. Tangis ratapan. Penggalan firman Tuhan ini menceritakan keadaan bangsa Israel, umat Tuhan ini yang berada dalam perbudakan di Mesir. Bagaimana mereka ditindas, bahwa mereka harus kerja paksa, bahwa mereka harus mengalami penderitaan, bahwa kemudian bayi laki-laki itu harus dibunuh, dan perempuan Israel diancam akan dibunuh atau dilempar ke dalam sungai Nil. Tentu sebuah penderitaan yang tidak mudah. Diperbudaklah, bayi yang baru lahir harus dibunuh. Pokoknya saudara-saudara, ini menimbulkan ratapan yang sangat dalam kehidupan umatnya. Namun Allah mendengar seruan umatnya, seruan Israel. Allah mengingat janjinya yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan mengingat, Allah mengingat, berarti Allah mengenang apa yang telah Ia lakukan, apa yang Ia katakan kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa Allah akan menyertai mereka. Maka Allah mengutus Musa memimpin umat Tuhan, dan Musa inilah yang akan membawa umat Tuhan bebas dari perbudakan. Saudara, kisah pertolongan Allah atas Israel mengingatkan kita bahwa Allah sejatinya tidak mengabaikan ratapan umatnya.
Allah tidak pernah mengabaikan jeritan, ratapan, tangisan umatnya. Karena itu saudara-saudara, seorang yang bernama N.T. Wright, seorang hamba Tuhan dalam sejarah Perjanjian Baru, ia katakan bahwa ratapan adalah momen ketika kita mengakui dengan jujur bahwa kita sama sekali tidak mengetahui alasan dibalik suatu kejadian, apapun hasil akhirnya. Dan kalau kita membaca kitab Habakuk, saudara-saudara, memang Habakuk meratap. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi kau tidak dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi kau tidak tolong. Ini ratapan yang dalam yang diungkapkan oleh Habakuk. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan engkau akan menolong? Saudara yang kekasih, kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, pada diri kita meratap. Kalau berkaca pada diri kita, kadang-kala kita mengeluh karena kesulitan, karena penderitaan. Kita ingin cepat-cepat lepas dari persoalan, dari kesulitan itu. Seorang yang bernama C.S. Lewis, dalam bukunya dia bilang begini, Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar, tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini membutuhkan pertolonganmu. Kadang-kala saudara-saudara, kita juga mengalami hal seperti itu. Begitu mudahnya kita bertemu dengan Tuhan ketika keadaan baik, lancar, urusan berjalan baik, kehidupan tenang, mudah bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam penderitaan, ada teriakan, jeritan, ratapan, kita menangis, kita meraung, kita bersusah hati, apa yang kita rasakan? Rasanya Tuhan tidak ada, tidak merubah keadaan kita. Rasanya Tuhan berdiam diri, tidak memberi jawaban. Saudara, seringkali kita justru ingin secepatnya Tuhan bertindak. Ketika terjadi penderitaan, kita ingin langsung instan selesai. Dan kita memikirkan bahwa susah bagi Tuhan untuk mau menjawab. Tidak akan mungkin, pasti begitu-begitu saja. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita mendengar apa yang dikatakan dalam kitab Habakuk, meminta jawaban dari Tuhan, memohon Tuhan supaya bertindak, dan ternyata belum ada jawaban. Tapi yang menarik bahwa Habakuk memutuskan untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Habakuk tetap mengandalkan Tuhan. Habakuk tetap memahami bahwa masa sulit itu bisa dilewati ketika ia terus setia, beriman, dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pasti semua akan kita lewati. Banyak kegelisahan saudara-saudara, banyak keraguan yang selalu ada dalam hidup kita. Saya tahu bahwa kadangkala kita berada dalam situasi yang rumit seperti ini. Namun saudara-saudara, kita juga harus selalu belajar seperti Habakuk, yang mana ia memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Atau dalam pembacaan kita juga harus selalu percaya bahwa penderitaan apapun dapat diselesaikan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun ratapanmu, apapun tangisanmu, kepedihan hatimu, saya hanya mau katakan percayalah pada Tuhan, karena Dia akan menolong kita melewati masa-masa sulit, karena Dia mendengar ratapan kita dan akan selalu memampukan kita melewati semua dengan baik. Sebab itu bagian akhir saya mau mengatakan saudara-saudara, bahwa mari kita bersama-sama membuka hati untuk menyampaikan ratapan kita kepada Tuhan, untuk berfokus pada Tuhan, maka kita akan mampu melewati semuanya dengan baik, dengan tenang, dalam cinta kasih Kristus. Amin. Kita bersama-sama saudara-saudara menyanyikan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku.
Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Seringkali kami harus meratap, sedih karena penderitaan. Seringkali kami merasa Tuhan tidak memberikan jalan keluar dari masalah kami. Sepertinya Tuhan diam dan tertidur. Padahal sesungguhnya tidak. Hari ini kami belajar memahami bahwa setiap ratapan kami, kesedihan kami Tuhan dengarkan. Karena itu biarlah kami selalu datang kepadamu agar kami kuat dan teguh. Biarlah kami mempercayakan hidup ini dalam genggaman kuasa Tuhan agar kami mampu menyaksikan karyamu, rancanganmu yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan firman. Berkati hidup kami, kasihi kami selalu, biarlah dalam kekuatan Tuhan kami dapat melewati setiap persoalan hidup kami dengan sabar. Dan Engkau memberkati anak-anak kami, pekerjaan kami, segala yang kami rencanakan semoga berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan para majelis, Engkau memberkati persiapan pemilihan majelis gereja, kiranya berjalan dengan lancar. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang masuk dalam calon majelis, biar mereka sungguh-sungguh Tuhan berserah diri dan Tuhan tahu siapa yang terbaik untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Satria Kasih. Tuhan, teruslah Engkau mengasihi bangsa kami, biar bangsa kami tetap aman, tentram, damai Tuhan bersama dengan kehidupan bangsa kami. Jaga kami malam ini, ampuni semua dosa dan salah kami. Dengarkan kami yang berseru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Kalaupun engkau sedih, meratap dan menangis, percayalah Tuhan mendengarkan dan Dia akan memampukanmu melewati semua penderitaan dengan baik. Kasih Tuhan bersama dengan saudara. Semoga firman ini menjadi berkat. Teruslah nantikan renungan malam dan tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokoler kesehatan agar kita mampu melewati masa pandemik dengan baik. Tuhan memberkati. Wah, Shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya
akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4, dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9, sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno
Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih, Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.